Kita berada di jantung aktivitas Surabaya di tahun ke-1929. Di sekitar pasar besar, pusat perdagangan yang menjadi nadi kota. Sejak pagi hari, kawasan ini sudah hidup. Roda-roda kayu berderit di atas jalan. Langkah kaki terdengar bersahutan. Suara percakapan bercampur dengan bunyi mesin kendaraan yang mulai menjadi bagian dari zaman baru. Disinilah Surabaya menunjukkan wajahnya sebagai kota modern. Mobil-mobil melaju perlahan di antara gerobak barang. Sebagian membawa hasil bumi, sebagian lagi mengangkut kebutuhan sehari-hari. Tidak ada pemisah jalur, tidak ada lampu lalu lintas. Semua berbagi ruang yang sama. Seorang kusir delman mengendalikan kudanya dengan sabar. Di belakangnya, sebuah mobil harus menunggu. Inilah ritme kota kolonial. Pasar besar bukan hanya tempat jual beli. Ia adalah simpul pertemuan berbagai lapisan masyarakat. Pedagang pribumi menawarkan hasil bumi. Pengusaha Tionghoa mengatur distribusi barang. Orang-orang Eropa melintas dengan kendaraan pribadi mereka. Semua bertemu di jalan yang sama. Perhatikan bagaimana sepeda melintas di sela kendaraan. Gesit, cepat, menjadi alat transportasi paling efisien saat itu. Tram listrik bergerak menyusuri relnya. Ketika ia berhenti menaikkan penumpang, arus kendaraan di belakangnya ikut melambat. Sebuah antrean kecil pun terbentuk. Mungkin inilah yang bagi kita hari ini terlihat seperti kemacetan awal. Namun bagi mereka, ini adalah tanda kemajuan. Surabaya pada akhir 1920-an berkembang pesat. Pelabuhan Tanjung Perak yang baru dibangun mempercepat arus perdagangan. Barang-barang dari luar negeri masuk ke kota. Hasil bumi dari pedalaman Jawa dikirim ke berbagai penjuru dunia. Dan semua arus itu melewati kawasan seperti ini. Pasar besar menjadi ruang transisi antara pelabuhan dan pemukiman, antara industri dan rumah tangga, antara modernitas dan tradisi. Lihatlah bagaimana pejalan kaki menyeberang tanpa ragu. Mereka terbiasa membaca arah kendaraan, terbiasa memahami ritme jalan. Tidak ada zebra cross, namun ada kesepahaman sosial yang terbangun secara alami. Kendaraan bermotor memang mulai mendominasi, namun jejak masa lalu masih jelas terlihat. Gerobak sapi masih digunakan. Delman masih menjadi pilihan, dan tenaga manusia tetap menjadi penggerak utama distribusi barang. Kepadatan ini bukan kekacauan. Ini adalah organisasi yang hidup, sebuah sistem yang bekerja tanpa banyak aturan tertulis. Tahun 1929 adalah masa transisi. Dunia sedang berubah cepat. Teknologi kendaraan bermotor berkembang. Kota-kota tumbuh lebih cepat dari perencanaannya. Tak heran jika ruang terasa sempit, namun justru disitulah dinamika kota terbentuk. Setiap kendaraan yang lewat membawa cerita. Setiap wajah yang tertangkap kamera menyimpan sejarahnya sendiri. Kita mungkin melihat kepadatan, namun mereka melihat peluang. Kita mungkin melihat ketidakteraturan, namun mereka melihat kehidupan.
Dan hampir 1 abad kemudian, jika kita berdiri di lokasi yang sama, kita masih akan menemukan pola yang serupa. Kendaraan yang lebih banyak, bangunan yang berubah, teknologi yang berbeda. Namun satu hal tetap sama. Surabaya tidak pernah benar-benar diam.